Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismat Salim Teraswa dengan NIM 242520113 dari Program Studi Teknologi Informasi kelas C semester 2. Dalam video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Paradigma, yaitu analisis kebutuhan sistem digital untuk layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama yaitu kemudahan akses informasi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam mengakses informasi akademik di kampus, yaitu dengan menggunakan sistem SIA, terutama dalam proses pengisian KRS. Hal ini memudahkan saya dalam melihat jadwal kuliah, mata kuliah yang tersedia, dan kuota kelas secara online. Namun, terdapat kendala yang saya hadapi dalam mengakses informasi tersebut. Contohnya pada saat banyak mahasiswa yang mengakses secara bersamaan, maka sistem tersebut akan menjadi lambat atau bahkan sulit diakses. Menurut saya, teknologi yang menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu menggunakan cloud server dengan teknologi balancing agar traffic dibagi menjadi merata, sehingga sistem tetap cepat dan stabil meskipun diakses banyak mahasiswa secara bersamaan. Yang kedua yaitu layanan prima, efektif, efisien, dan cepat. Contoh layanan kampus yang menurut saya efektif yaitu proses pengisian KRS yang dilakukan secara online melalui SIA tanpa harus datang ke kampus dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Layanan tersebut berhasil karena antarmuka SIA yang cukup mudah dimahami, sehingga mahasiswa maupun dosen tidak kesulitan saat menggunakannya seperti saat memilih mata kuliah, melihat jadwal, dan submit KRS. Yang ketiga yaitu paperless dan ramah lingkungan. Berdasarkan pengalaman saya terkait penggunaan kertas di layanan administrasi di kampus, yaitu saat proses KRS melibatkan pencetakan yang mengharuskan untuk meminta tanda tangan penasehat akademik dan kaprodi. Dengan sistem digital, hal tersebut tidak perlu lagi, sehingga penggunaan kertas berkurang secara drastis. Contohnya penggunaan tanda tangan digital yang membuat mahasiswa tidak perlu mencetak KRS supaya menghemat kertas, maka proses administrasi menjadi lebih ramah lingkungan dan efisien. Yang keempat yaitu SDM dengan background kompetensi TIK. Berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan petugas layanan kampus, beberapa petugas layanan kampus paham dengan sistem SIA karena mereka sudah terbiasa dengan sistemnya, terutama saat mahasiswa mengalami kendala. Menurut saya penting dalam melibatkan petugas layanan kampus yang paham teknologi informasi dalam layanan digital karena dapat memberikan bantuan dengan cepat dalam menyelesaikan kendala sistem. Tantangan yang mungkin timbul jika SDM belum siap menggunakan sistem digital yaitu pelayanan akan lambat dan kesalahan dalam menginput data dapat terjadi. Yang kelima yaitu infrastruktur yang memadai. Berdasarkan pengalaman saya terkait ketersediaan infrastruktur dalam mengakses layanan digital di kampus, yaitu penggunaan SIA dapat berjalan dengan lancar selama koneksi internet stabil. Infrastruktur dasar yang harus disiapkan agar sistem digital dapat berjalan dengan baik, seperti server yang kuat, jaringan internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, dan sistem backup data. Dampak yang saya rasakan jika infrastruktur tersebut tidak memadai, yaitu saat mengisi KRS bisa gagal, layanan menjadi tidak efisien, bahkan dapat membuat keterlambatan dalam mengikuti perkuliahan. Yang terakhir, yaitu dukungan suprastruktur dari pemerintah. Contoh kebijakan atau peraturan pemerintah yang saya ketahui terkait penggunaan sistem digital dalam layanan publik di kampus, yaitu Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang mendorong integrasi teknologi dalam manajemen pendidikan tinggi. Kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE juga mendorong seluruh institusi termasuk perguruan tinggi untuk meningkatkan layanan digital. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.